Sahabat saya yang baik hatinya, mohon maaf tadi live streaming awal dibatalkan karena kualitas jaringan tidak begitu baik. Saya baru dapatkan yang baik. So kita mulai lagi. Mengatasi rasa kecewa. Itu begini. Kita mulai dari pertanyaan Anda tadi yang saya terima di Facebook. Mengapa kekecewaan itu datang terakhir? Jawabannya sederhana. Kekecewaan itu datangnya terakhir karena kalau datangnya awal itu namanya pendaftaran. Kecewa itu karena kita tidak tahu bahwa hasil yang kita capai tidak sebaik yang kita harapkan. Itu sebabnya ini caranya. Oke. Ini pengalaman dari saya yang Mario kecil, Mario muda, yang hidupnya sederhana, tapi keinginannya besar, yang banyak kecewanya. Kemudian saya simpulkan, kira-kira umur 17-18 tahun saya tahu bahwa sumber dari kekecewaan saya bukan tingginya rencana lalu rendahnya hasil, bukan itu. Sumber terbesar dari kekecewaan saya adalah rasa yakin. Saya dilatih oleh lingkungan saya untuk yakin gitu, yakin bisa. Ternyata saya temukan bahwa yakin bisa itu adalah penyebab dari besarnya kekecewaan. Semua orang akan kecewa, tapi besarnya kekecewaan itu ditentukan oleh rasa yakin. Dengarkan ini ya. Saat kita sangat yakin, justru kita sangat mudah salah. Karena orang yang sangat yakin mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lain untuk kehati-hatian karena dia sangat yakin. Kedua, yakin bisa di dalam sudut pandang yang lebih berhati-hati, yakin bisa adalah bentuk kesombongan. Pada umur 17-18 tahun saya temukan sikap baru, bukan yakin, tapi berharapan baik. Orang yang yakin dengan yang berharapan baik dari tampilan luarnya tidak beda. Karena orang yang berharapan baik itu juga bersiap-siap melakukan dengan sebaik-baiknya lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang yakin itu dia yakin bisa karena sudah siap, berpengalaman, ahli, dia yang paling baik. Oke, tetapi kehidupan ini tidak menyukai orang yang terlalu yakin. Sehingga supaya kita tidak go overboard, sudah tidak keterlaluan, melampaui batas dalam keyakinan, sebaiknya kita mengganti kata yakin dengan harapan. Jadi kalau saya ditanya orang, itu Pak Mario yakin? Saya tidak pernah jawab ya. Saya katakan adalah saya berharapan baik ini akan tercapai. Nah, apakah kita akan kecewa walaupun kita sudah menggunakan pendekatan harapan? Iya, kita akan kecewa. Pasti kecewa. Karena di dalam harapan itu sudah otomatis ada rencana. Oke, Anda berharap mau dapat rezeki baik, ada rencana menyenangkan orang tua. Menyenangkan diri sendiri dengan beli kamera baru, beli gadget baru, atau jalan-jalan, atau membahagiakan para sahabat, neraktir teman, itu. Jadi di dalam harapan ada rencana. Nah, karena yang terjadi tidak sebaik yang kita harapkan, kemampuan kita tidak sebaik yang kita rencanakan. Sehingga keindahan-keindahan dari bayangan kita tentang apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan yang kita inginkan batal. Dan di dalam itu ada rasa kecewa. Rasa kecewa itu hanya ungkapan dari banyaknya perasaan yang agak melukai hati, yaitu sakit hati. Kenapa sih kehidupan ini berlaku tidak fair kepadaku? Kenapa Tuhan memperlakukan aku yang jujur? Kok beda? Itu yang korup, yang kolusi dengan orang lain, yang mencuri uang rakyat, yang ngakali uang pemerintah, pusat atau daerah. Kok gampang kaya, sedangkan kita yang jujur ini kok sulit Tuhan. So, sakit hati. Kemudian pergi ke suudzon, kepada mencurigai kasih sayang Tuhan, atau berprasangka buruk terhadap kehidupan dan perilakunya. Kemudian ada satu lagi setelah kecewa,
yaitu mutung, ngambek, nggak mau gitu. Pokoknya laki-laki kalau sudah kelihatan jambulnya, gua udah ilfil gitu misalnya. Jadi putus, patah arang, kemudian satu lagi apa? Eh, Lebih baik diam. Tuh orang-orang kecewa gitu, lebih baik diam daripada mencoba dan kecewa. Padahal tidak ada orang sukses tanpa mencoba. Orang yang tidak pernah kecewa tidak pernah eh, tidak pernah merasakan luka dari orang-orang yang agresif membangun kehidupan. Jadi kalau tidak mau kecewa, jangan mencoba. Tetapi orang yang tidak mau kecewa, keseluruhan kehidupannya akan mengecewakan. Orang yang takut kalah, lalu tidak mau mencoba, keseluruhan kehidupannya kalah. Itu yang menjadikannya disebut pecundang, loser. Jadi kalau begitu, jangan menghindari keharusan untuk berani. Karena keajaiban itu berpihak kepada yang berani. Orang yang berani banyak melihat keajaiban. Jadi contohnya saja, kalau ada harimau masuk ke ruang keluarga kami ini, atau Anda sedang kuliah atau sedang di kelas, terus ada harimau masuk. Semua orang lari semburat, nabrak-nabrak, loncat keluar jendela, gantungan lampu, begitu naik ke sana. Tapi satu orang yang mengatakan, tenang saja, biar aku. Itu kan berani toh? Berani toh? Berkeajaiban berpihak kepada yang berani. Nah, yang berani itu loh, kalau selamat kan ajaib. Bukankah kita semua sudah mengalami kehidupan seperti itu? Berani salah, selamat. Berani salah, selamat. Lihat, orang-orang itu ada dua tipe nih hidupnya. Karena takut kecewa, yang satu berada di dalam jalur yang aman, gitu, yang banyak keselamatannya, yang sedikit mencoba, gitu, banyak perlindungannya, segala sesuatu ditimbang untung ruginya sampai betul-betul rugi. Ini kemudian dia segala sesuatu dihitung dari cost and benefit, costnya, biayanya adalah hidup yang kecil, yang lemah karena tidak berani. Nah, tapi ada satu lagi nih, teman-teman saya, termasuk diri saya waktu masih muda, sebagai Mario kecil atau sebagai Mario muda, saya ini hidupnya nyaris terus. Nyaris kecelakaan, nyaris kejedot, sebagian waktu memang kejedot betul-betul. Nyaris kena fitnah, sebagian betul-betul kena fitnah. Nyaris rugi, sebagian betul-betul rugi. Tapi hidup itu di nyaris, di pinggir nyaris begitu. Nah, orang-orang seperti ini hidupnya berani. Bilang, loh, tapi nanti kan kesasar nanti. Dulu dengarkan ini ya. Satu, orang yang kesasar, yang tersesat, itu berarti pergi lebih jauh daripada orang yang penakut. Dan orang yang kesasar, tersesat, menemukan tempat-tempat baru yang tidak ditemukan oleh orang yang penakut. Pernah nggak ada kesasar malah justru senang? Ternyata ada danau di situ, ada restoran tuh. Saya dan Ibu Lina kalau jalan-jalan, kan kami liburan pacaran setiap 3 bulan. Kami jalan-jalan seperti minggu lalu di Jepang, kami jalan sengaja kesasar. Gitu, jadi gandengan tangan. Kan cita-citanya orang itu adalah, cita-citanya laki-laki sejati adalah, ku ingin jalan-jalan keliling dunia bersamamu, dengan tangan kirimu di tangan kananmu, dengan tangan kananmu di tangan kiriku, dan kamera yang bagus di tangan kananku. Lebay memang ya, tapi laki-laki sejati justru sangat lebay karena cintanya. Ngomong apa ini tadi? Keberanian. Beranian. Nah, orang-orang yang hidupnya nyaris berani ini banyak kecewanya, sampai hatinya terlatih untuk tidak terlalu lebay, baper, lemah, ngambek, mutung karena kecewa. Kecewa biasa. Seperti orang yang kena sambal pertama kali nangis waktu masih bayi, nangis marah gitu, lama-lama biasa. Kecewa itu sambalnya kehidupan. If you want to have a nice life, ambil sambal kehidupan. Kalau kita mau berani hidupnya, ambil sambal. Sambalnya apa?
kecewa. Tuh. Tapi nggak enak kecewa. Betul, nggak apa-apa. Memang nggak enak kecewa. Tapi orang yang nggak kecewa, kehidupannya nggak bergerak. Nggak mencoba. Penakut, tidak dihormati. Tidak menjadi menarik bagi orang-orang yang hebat masa depannya. Wanita hebat tidak tertarik kepada laki-laki penakut. Demikian juga laki-laki. Telah banyak terbukti karir laki-laki dihalangi oleh istrinya yang penakut. Telah juga banyak terbukti wanita hebat yang seharusnya hebat, datang dari latar belakang keluarga yang hebat, menjadi wanita yang menderita hidup dengan laki-laki penakut, pemalas, takut mencoba. Cari kerja saja banyak alasan. Kecewa, come on. Tuhan menjamin kehidupan setiap orang yang berupaya. Kecewalah, Tuhan perilakunya begitu. Sebelum kita dikasih sesuatu yang banyak, dibuat merasa kurang. Sebelum diberikan kebebasan, dibuat merasa terbatas. Kecewa itu wajar, itu sambalnya kehidupan. Jadi, ini kesimpulannya. Satu, belajarlah lebih berani. Kedua, salah itu wajar, asal kita segera memperbaiki diri. Kesalahan yang paling besar adalah salah, lalu tidak belajar dari kesalahan. Kalau sakit dan kecewa, lupakan sakitnya, tapi ingat pelajarannya. Hiduplah lebih berani. Kita itu semua sekolah, ada orang tua yang mendoakan kita, kita juga berdoa, kita mau menjaga kesehatan, kita baik sama orang, baik sama guru, baik sama pemimpin, sama atasan, baik sama Tuhan. So what can go wrong? Istilahnya, jaminannya demikian besar. Mengapa tidak mencoba lalu izinkan diri mengalami kekecewaan? Karena di dalam sakitnya kecewa itu doa kita jadi dalam. Doa itu dalam kalau hatinya turun dalam kesedihan. Atau sangat tinggi karena kesyukuran. Lihat tuh, sedih, syukur, bayangkan ukuran hatinya orang yang tetap mengingat Tuhannya dalam kesedihan, yang selalu memuja Tuhannya dalam kesyukuran, lalu berdoa. Di dalam itu ada keberhasilan, ada kegagalan, ada kekecewaan, ada harapan, tetapi hidup kita ini bukan mengerdil karena takut salah, tetapi berharap baik karena kita orang baik yang berhak bagi kebaikan. Mudah-mudahan itu sikap yang bisa kita gunakan besok untuk menjadi pribadi yang lebih pantas, bagi rezeki dan kedudukan yang lebih baik dalam kehidupan ini. Semoga malam ini tidur Anda damai, bangun sehat, dan mendengar banyak berita baik tentang ilmu, tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang cinta, tentang rezeki, dan tentang kedudukan. Amin. Sampai kita bertemu lagi di live streaming kita berikutnya. I love you all as always.